Ini mau nanya. Silakan Pak. Ya baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dengan pertanyaan Pak Surya. Iya Ustaz. Gini Ustaz, saya mau bertanya, kalau seandainya kita Ustaz, kita nih akhir-akhir ini utamanya Ustaz, sering ngerasa gelisah Ustaz. Gelisah terkait kenapa? misal Gelisah kenapa Pak? terkait gelisah gini Ustaz, misal tentang kubur tadi Ustaz, tentang azab kubur. Dan kita juga sering kita terkenang misal dengan dosa-dosa kita Ustaz, terkait dengan dosa-dosa kita. Baik. Gelisah gimana Ustaz cara supaya kita lebih ini lagi Ustaz, di hati kita tuh tenang dan ini Ustaz. Baik. Tuh. Baik, saya boleh bertanya satu pertanyaan kepada Anda sebelum Anda menutup telepon? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Baik, pertanyaan singkat. Anda yakin dengan janji Allah? Yakin Ustaz. Sudah cukup. Matikan teleponnya. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Semua Anda yang gelisah dengan dosa masa lalu, semua Anda yang resah dengan masa lalu Anda yang kelam, semua Anda yang gelisah dengan dosa masa lalu yang pernah Anda tulis dalam biografi hidup Anda, dan ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa masa lalu. Qalla am kathur. Ada orang yang banyak, ada orang yang sedikit. Dan banyak dan sedikitnya semuanya harus yakin akan pertanyaan terakhir yang tadi saya tanyakan. Apakah Anda yakin dengan janji Allah? Jawabannya yakin. Apakah yakin itu hanya sekedar teori atau memang yakin berasal dari dada yang benar-benar yakin? Ada orang mengatakan yakin, sebenarnya dia tidak yakin. Karena keyakinannya hanya ada di memorinya, tidak turun ke hati. Yakin yang sebenar-benar yakin datang dari sini saudaraku, dari hatimu, bukan dari logika dan memori, hafalan bahwa Allah pasti menunaikan janjinya. Tapi yakin yang sebenarnya berasal dari hati. Yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti mengampuni semua dosa itu kalau kita serius minta ampun kepadanya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa semua dosa itu tidak akan diazab kita dengannya di akhirat kalau kita benar-benar serius, luar dan dalam, zahir dan batin, memohon ampun kepadanya dan bertaubat kepadanya. Bagaimana tidak? Dia yang menjanjikan ampunan itu. Di ayat yang ke-8 dari surat At-Tahrim, langkau satu ayat dari ayat yang tadi kita bacakan, kita temukan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat, taubat yang benar-benar taubat, taubat yang serius, taubat yang benar-benar zahir dan batin, taubat luar dan dalam, taubat jasmani dan rohani, taubat yang sebenar-benar taubat, serius dalam taubat. Kalau Anda serius dengan taubat, taubat berarti dari kesalahan masa lalu, dari kekhilafan masa lalu, dari kemaksiatan masa lalu, dari masa lalu yang kelam, dari masa lalu yang suram. Itulah dia taubat. Kalau tidak taubat namanya. Sebesar apapun kesalahan masa lalu itu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau Anda taubat kepada Allah taubatan nasuha, lalu dengarkan janji Allah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Dengannya mudah-mudahan Rabb kalian akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari di mana Allah tidak akan lagi menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Yakin dengan janji Allah. Kalau yakin dengan janji Allah, berarti tidak perlu ada rasa gelisah. Atau Anda tidak yakin bahwa Anda telah taubatan nasuha. Kalau Anda tidak yakin bahwa Anda telah taubatan nasuha, wajar Anda resah dan gelisah. Tapi kalau Anda benar-benar taubatan nasuha, apa itu taubatan nasuha? 3 poin penting. Sesali masa lalu yang telah kita lakukan, di dalamnya kekhilafan dan kesalahan dan kemaksiatan. Sesali masa lalu yang telah kita hiasi dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Sesali masa lalu yang suram, sesali masa lalu yang kelam. Dan benar-benar menyesal telah melakukannya. Dan Allah tahu loh tingkat penyesalan di hati kita. Karena Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati. Yang kedua, tinggalkan. Benar-benar pekerjaan itu sudah kita tinggalkan. Yang ketiga, punya tekad di dalam hati. Dan Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Benar-benar ada tekad di dalam hati itu untuk tidak akan lagi melakukannya. Ketika itu telah Anda lakukan, berarti Anda telah taubatan nasuha. Kalau Anda sudah taubatan nasuha, aib bagimu untuk tidak percaya kepada janji Allah.
Aib bagimu wahai muslim, aib bagimu wahai muslimah, Anda tidak percaya dengan janji Allah. Kalau ketika Allah berjanji dan Anda tidak percaya, janji siapa lagi yang Anda akan percaya? Kalau Allah yang mengatakan waman asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Waman asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur daripada Allah? Lalu Anda tidak percaya janji-janji Allah itu? Janji siapa yang Anda percaya setelahnya? Maka kalau Anda telah taubatan nasuha dan benar-benar taubatan nasuha, aib bagimu tidak percaya, Allah pasti mengampuni dosa itu. Maka yang tadi, solusi resah dan gelisah adalah tingkat keyakinan di dalam hati. Tingkat keyakinan bahwa Allah tak akan mungkin ingkar janji. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat lain dalam surat Az-Zumar, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, menzolimi diri-diri mereka, melampaui batas dengan menzolimi diri-diri mereka dengan maksiat. Katakan kepada mereka, apapun dan seberapapun dosa mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka merasa putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kekhawatiran adalah buah daripada keputusasaan, atau cipratan daripada keputusasaan, ketidakyakinan bahwa Allah akan mengampuni. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kabar gembira untukmu yang bertanya, dan siapapun yang ingin, termasuk yang berbicara, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa semuanya. Semuanya. Semuanya, saudaraku. Apa yang Anda takutkan? Anda memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa Anda semuanya. Tingkat keyakinan yang harus ditimbulkan, tingkat keyakinan yang harus diangkat ke permukaan. Jangan ragu kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampunkan dosa semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka jangan resah dan gelisah. Kalau Anda sudah taubat, taubatan nasuha, Anda harus yakin. Sifat orang yang beriman berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah ajarkan sifat orang yang benar-benar iman, dan sifat ini pasti ada pada kita kalau kita benar-benar beriman. Dua. Satu, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Maksudnya kata para ulama, tidak gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, dia tidak akan gentar. Bagaimanapun orang menakut-nakuti dia tidak akan takut, karena itu masa depan, dan dia tahu hanya Allah yang mengatur masa depan. Dan dia tidak perlu khawatir apa yang ada di masa depan. Dan dia yakin bahwa nasibnya di masa depan telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan telah tertulis di dalam rahim ibunya. Tak ada yang perlu dia takuti. Yang Allah katakan menimpa pasti datang. Yang Allah katakan tidak datang pasti tidak akan pernah datang. Sehingga dengan ini orang mukmin tidak akan pernah gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, sifat orang mukmin yang kedua Allah sebut walahum yahzanun. Mereka tidak sedih. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Sedih kata para ulama, memikirkan masa lalunya yang suram, memikirkan masa lalunya yang kelam, memikirkan dosa-dosa yang telah berlalu, yang pernah dia lakukan sebelum dia istiqamah, sebelum dia iltizam, kembali bertaubat, kembali ke jalan Allah. Dia pernah mengikuti jalan syaitan, dan terlalu jauh dia mengikuti jalan syaitan itu. Dia tidak akan bersedih dengan itu. Orang yang beriman tidak akan bersedih dengan itu. Kenapa? Karena dia yakin dia punya Allah yang pasti mengampuni semua itu. Dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Apa yang harus dia takuti? Apa yang harus dia sedihkan? Dia yakin dengan janji-janji Allah, dan dia yakin dosa-dosanya itu akan dihapuskan dosanya oleh Allah, dan tidak akan menjadi pemberat timbangan maksiatnya pada yaumil mahsyar, karena dia telah bertaubat taubatan nasuha, dan Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Mudah-mudahan jawaban yang sedikit panjang ini bermanfaat untuk Anda, dan sengaja Anda memperpanjang karena saya tahu di sana sini banyak yang punya pertanyaan persis seperti pertanyaan Anda, saudaraku Surya di Bangka. Barakallahu fiik.